Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS dari Bu Hani. Di sini sudah ada tatanya. Nah, kita totalkan produk terlebih dahulu. Kita totalkan dengan rumus sum. Kita blok kursi, enter. Buat tabel. Kita kasih warna. Nah, di sini disuruh membuat diagram batang vertikal. Cara adalah blok produk totalnya, insert, kita kemudian pilih ini, klik. Nah, untuk menampilkan angkanya kita klik tanda plus, pasti kita data label, kita centang. Nah, yang pertama itu kita disuruh mengurutkan produk dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kita blok total large to small. Nah, di sini ditanyakan produk dengan produksi tertinggi yaitu jatuh kepada kursi. Bisa dilihat ini di sini kursi 650. Nah, untuk data dan produksi terendah yaitu rak buku dengan total 308. Nah, mengapa sih diagram batang itu efektif tuh? Diagram batang itu digunakan untuk data kategori karena memudahkan perbandingan jumlah antar kategori secara visual sehingga perbedaan nilai dapat terlihat dengan jelas. Nah, kemudian kita lanjut ke diagram batang bertumpuk. Kita klik plus. Nah, untuk datanya kita copy saja dari sini. Nah, untuk mencari diagram bertumpuk sama kita blok data utamanya. Setelah itu insert, klik sini, kita cari yang ini. Nah, untuk menampilkan angkanya kita klik plus di sini. Habis itu centang data tabel. Kita beri judul. Nah, di sini bulan dengan produksi tertinggi yaitu bulan Juni. Bisa dilihat di sini bulan Juni paling tinggi batangnya. Nah, terus produk yang paling dominan itu adalah kursi. Bisa dilihat di sini paling besar angkanya yaitu 650. Di sini juga terlihat untuk yang warna biru di sini kursi yaitu paling
dominan terlihatnya. Nah, apa sih fungsi stage bar itu? Fungsi stage bar itu digunakan untuk melihat total produksi sekaligus mengetahui kontribusi masing-masing produk terhadap total produksi pada setiap bulan. Nah, kemudian kita lanjut pada diagram batang horizontal. Sama kita copy dari sini. Nah, untuk horizontal kita blok sini seluruhnya. Insert, kita cari yang horizontal nih. Kemudian untuk menampilkan angkanya kita plus data label. Nah, di sini disuruh mengurutkan data dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kita blok keseluruhan, kita ke data, source, total, kita urutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Oke, sudah. Nah, perbedaan diagram horizontal dengan vertikal tuh yang paling mencolok itu yang kalau yang horizontal batangnya horizontal, kalau yang vertikal vertikal. Tapi secara detail tuh diagram vertikal menampilkan kategori pada sumbu horizontal dan nilai pada sumbu vertikal. Nah, kalau diagram horizontal itu menampilkan kategori pada sumbu vertikal dan nilai pada sumbu horizontal di sini ya. Kita kasih judulnya. Nah, waktu yang efektif untuk diagram horizontal digunakan itu ketika nama kategori cukup panjang atau jumlah kategori banyak sehingga label lebih mudah dibaca. Kalau seperti ini kan kalau banyak pusing gitu kan, banyak-banyak sampai misalnya sampai puluhan. Nah, kalau sini dari atas bawah atau bawah ke atas sedikit ini lebih enak dilihatnya. Nah, kemudian kita lanjut yang pie chart. Kita ganti namanya. Nah, untuk membuat pie chart itu kita blok keseluruhannya, insert, klik yang ini. Nah, di sini kan tidak menampilkan persenan datanya. Kemudian kita klik plus, habis itu kita data label, habis itu tanda panah kanan, data call out. Nah, dapat kita lihat produk dengan kontribusi terbesar itu ialah kursi dengan persentase 37%. Nah, fungsi pie chart itu digunakan untuk melihat proporsi atau persentase setiap kategori keseluruhan data. Jadi kita dapat persentase datanya setiap data itu berapa persen sih? Ini rak buku 17%, lemari 19, meja 27. Nah, kelebihannya itu untuk data pie chart itu mudah dilihat ya. Ini kita bisa lihat, terus menarik juga gitu loh, kita lihat ini kan enak gitu, langsung terbaca dan mudah. Terus habis itu cocok kalau produknya itu sedikit. Nah, adapun juga kekurangannya itu sulit membandingkan nilai kalau nilai hampir sama. Misalnya kalau ini kan 17 sama 19, ini kan hampir mirip-mirip bentuknya. Nah, ini agak sulit. Nah, kalau terlalu banyak itu kurang efektif juga. Misalnya kalau ini sampai kecil-kecil gitu, nggak enak juga dilihatnya. Terus setelah itu tidak menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu. Ini kan tidak ada perubahan
detail waktunya, ya cuma total produknya. Oke, habis itu kita lanjut ke yang line chart. Nah, untuk membuat tabel line chart itu kita blok keseluruhan. Setelah itu insert, klik ini, kita pilih. Nah, bisa kita lihat teman-teman, untuk kursi itu berwarna biru, meja oranye, rak buku itu abu-abu, dan lemari itu kuning. Nah, bisa terlihat produk dengan peningkatan paling signifikan itu ialah kursi. Bisa dilihat ini garis lainnya ini terlihat sangat signifikan sekali langsung ke atas. Nah, bisa dilihat trennya ini stabil ya teman-teman, karena ini garisnya selalu naik, tidak ada penurunan, dan juga ini tidak fluktuatif, tidak naik turun. Bisa dilihat ini selalu naik setiap bulannya. Nah, kenapa sih line chart itu cocok untuk data waktu? Karena itu dapat menunjukkan perubahan perkembangan dan tren data dari periode ke periode secara jelas. Misalnya ini Januari, Februari, oh ini naiknya segini yang rak buku, terus lihat Maret naiknya segini. Cocok untuk misalnya itu cocok untuk orang-orang yang untuk menganalisis saham, atau bisa juga Bitcoin. Ini kan datanya menggunakan data line chart karena bisa dilihat trennya naik apa turun. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.